warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Rezeki beserta tim yang telah mengundang saya pada pagi hari ini untuk mengisi pencerahan pada PUPR Pusat. Dan saya juga akan menyapa kepada semua BEPers dimanapun berada, yang ikut dalam Zoom acara pada pagi hari ini. Kemudian juga kepada teman-teman yang ikut bergabung, menyaksikan atau mengikuti gerak dari Bioenergy Power, serta ingin mendengarkan tentang nafas talinya jiwa. Saya share screen dulu ya ini. Nah. Sudah lihat belum ya? Sudah Dok, sudah kelihatan. Ini adalah nafas talinya jiwa yang kedua. Minggu lalu saya membawakan nafas talinya jiwa yang pertama. Kalau seseorang dinyatakan dia hidup, berarti dia masih bernafas. Kadang-kadang kalau kita melihat orang terjatuh di jalan atau dimanapun, kita pasti akan pertama-tama ingin merasakan apakah yang terjatuh ini masih bernafas. Saya juga membuat pernyataan bahwa saya adalah dokter, magister kesehatan masyarakat, dan magister herbal medik farmasi. Saya hanya menjalankan amanah dari Bapak Hari Johari Angga almarhum untuk mengawal BEP atau Bioenergy Power berbasis sains kedokteran. Mengacu pada Declaration of Helsinki, disesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan kedokteran. Tidak untuk menganggap penjelasan medis yang penjelasan ini. Dan saya juga mengakui bukan spesialis kedokteran olahraga maupun spesialis paru. Penjelasan ini hanya untuk edukasi, tentu saja tidak untuk kepentingan komersial. Nah, ini adalah siluet daripada Bapak Hari Johari Angga yang saya terima pada saat berkenalan dengan beliau, yaitu tepatnya bulan Maret tahun 2016 di Gedung Medco, dan beliau mengajarkan Bioenergy Power. Lalu saya sampai mengikuti TOT yang diadakan oleh beliau, yaitu TOT yang kelima pada bulan Mei 2016. Saya tidak menyangka kalau almarhum Bapak Hari Johari Angga meninggalkan kita semua pada bulan berikutnya, yaitu bulan Juli. Nah, ini adalah keinginan dari beliau untuk merajut ulang kesehatan bangsa. Kenapa kita harus juga meneruskan keinginannya untuk merajut ulang kesehatan bangsa? Karena beliau melihat saat itu kesehatan rakyat Indonesia tidak begitu baik. Karena kalau sakit itu akan mengalami sakit yang lama dan sembuhnya juga tidak segera sehat. Inilah yang memanggil almarhum Bapak Hari Johari Angga untuk menjadi creator dan founder dari Bioenergy Power. Saat itu beliau tinggal di Bandung. Nah, dari sisi merajut ulang kesehatan bangsa ini, saya gandengkan dengan functional medicine, yaitu kedokteran abad 21. Waktu seseorang akan merasakan sehat dengan mencari akar masalah yang ada dan yang mengganggu ketidakselarasan dari sistem yang ada di dalam tubuhnya. Pendekatannya adalah melalui pendekatan fisiologi dan biokimia. Dan salah satu daripada dasar untuk melakukan suatu analisis ini, kita harus melihat bagaimana healthy life factors personalized dari individu sendiri. Jadi functional medicine adalah kedokteran yang personalized. Jadi masing-masing mempunyai ciri khas sendiri, walaupun satu dengan yang lain bersaudara kembar tidak akan sama. Dan faktor gaya hidup ini mencakup
5 pilar, yaitu pertama, tidur dan relaksasi, di mana tidur itu harus berkualitas. Yang kita sarankan di sini, tidurlah di waktu-waktu malam hari, yaitu kalau dikaitkan dengan ilmu tradisional Chinese medicine, kita sudah harus berangkat tidur sekitar pukul 9, pukul 10 malam. Lalu kita mengadakan relaksasi terhadap tubuh kita, dan juga bagi yang menganut beberapa agama, yaitu berdoa sesuai keyakinan agama masing-masing. Bagi umat muslim mungkin ada panduan dari beberapa kiai atau pencerah agama, itu menganjurkan untuk membaca ayat kursi, lalu membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq, Anas, dan ditutup dengan surat kedua Al-Baqarah 285, 286. Bagaimana kita mengetahui seorang itu tidur berkualitas? Pada saat sesudah menjelang tengah malam, lalu akan terjadi rapid eye movement, di mana seseorang itu mengalami mimpi di dalam tidurnya. Itulah tidur yang berkualitas. Nah, kedua adalah olahraga yang dilakukan oleh bapak-bapak, ibu-ibu tadi saya lihat sangat bagus dan gerak aktif, di mana ada gerakan ke-1, gerak dari 5 subgerakan, gerakan kedua terdiri dari 7 subgerakan, dan gerakan ketiga terdiri dari 11 subgerakan. Dan itu dengan menggunakan olah nafas, gerak yang aktif. Dan inilah yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Kalau kita melakukan suatu olahraga bioenergi power, yang diperhatikan pertama adalah duduknya. Duduknya harus sepertiga depan daripada kursi bapak-bapak, ibu-ibu yang duduki. Jadi perhatikan awal dari semuanya, dan didahului juga tadi kita lihat dengan berdoa sesuai keyakinan agama masing-masing. Dan yang ketiga, pilar untuk faktor gaya hidup adalah nutrisi. Nutrisi ini penting untuk kehidupan kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, dengan melakukan suatu pemberian atau masukan makanan yang oleh Kementerian Kesehatan diatur dalam peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2014, di mana di situ tercantum tentang gizi seimbang dan juga isi piringku, di mana sepertiga adalah terdiri dari karbohidrat, sepertiga adalah lauk pauk dan sayur mayur, sepertiga lagi buah, dan kemudian jangan lupa dengan dilakukan juga cairan, yaitu air putih yang baik untuk tubuh, di mana komposisinya adalah jumlahnya 40-50 ml per kilogram berat badan. Jadi silahkan bapak-bapak, ibu-ibu ukur sendiri berat badannya, dikalikanlah sejumlah sebegitu. Dan jangan lupa kita akan juga nanti menjelang puasa Ramadan, jadi yang tadinya siang kita biasa mendapat asupan makanan, diganti menjadi berbuka puasa setelah maghrib, dan kemudian menjelang mau tidur, lalu menjelang sahur dan sahur. Itu diperhatikan bapak-bapak, ibu-ibu, bagi orang-orang yang mengidap asam urat tinggi, yang kadang asam urat tinggi karena perubahan daripada komposisi cairan ini kadang-kadang suka kumat di 10 hari kedua. Nah, ini adalah yang keempat, stres dan resiliensi. Jadi selama kita hidup, kehidupan kita selalu ada naik turun dengan stres. Seperti juga saya dulu waktu tahun 86, juga saya mengalami suatu stres yang hebat, karena di sebelah rumah saya itu ada maling, tapi ternyata saya di rumah bisa tekanan darah 180/120. Mungkin juga akan dialami, pernah juga oleh ibu-ibu, bapak-bapak di rumah. Karena ternyata ini ada kaitannya dengan trauma masa lalu saya, yaitu pada saat saya masih SD umur 9-10 tahun, saya setelah main kasti tertidur, lalu dibangunkan dengan buru-buru oleh adik dari ibu saya, kemudian dibilang kalau ada kebakaran dekat rumah orang tua saya, yang sekarang itu adalah merupakan gelanggang olahraga Jakarta Barat, sangat dekat sekali. Dan tapi tidak seperti sekarang ada
penyuluhan tentang resiliensi daripada stres itu. Seperti waktu tsunami banyak terjun juga psikolog-psikolog atau psikiater untuk menangani. Jadi dengan kehidupan yang waktu sesudah kemerdekaan tentu berbeda dengan saat ini. Jadi resiliensi ini penting juga dilakukan oleh bapak-bapak, ibu-ibu kalau kita melihat atau menelusuri trauma kita pada masa lalu. Karena inilah yang dilatih pada saat saya belajar meditasi kesehatan tahun 2013 untuk melatih berpikir harmonis, di mana akan mengeluarkan endorfin, kemudian dopamin, serotonin, dan terakhir oksitosin untuk cinta kasih. Dan jangan lupa, lakukanlah relationship dan networking bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang memiliki kerabat, teman, tetangga, dan juga kepada Yang Maha Kuasa. Yang penting di sini pada functional medicine, sebaiknya bapak-bapak, ibu-ibu kenal dengan baik tetangga kiri, kanan, depan, belakang. Karena juga ini adalah faktor salah satu untuk menentukan apakah healthy life atau tidak dalam kehidupan bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, ini saya lihatkan kembali lagi bagian dari paru dan juga bagian yang terkecil dari paru yaitu alveoli. Kalau yang tampil di sisi kiri gambar ini adalah paru kanan, sedangkan yang tampil di sisi kanan adalah paru-paru kiri. Kanan dibagi 3 lobus, kiri dibagi 2 lobus. Dan ini adalah alveoli, tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Inilah yang pada medio tahun 2021 bagi bapak-bapak, ibu-ibu atau kerabat yang kena COVID-19 varian Delta sampai di sini sehingga merasa seolah-olah putus nafasnya. Jadi putus tali jiwanya. Nah, ini saya ulang lagi dari yang minggu lalu bahwa ternyata ibu-ibu, bapak-bapak harus menyadari dan ingatlah nafasmu. Jadi kalau marah, ingatlah nafasmu. Kalau ragu, ingatlah nafasmu. Kalau takut, ingatlah nafasmu. Kecewa, ingatlah nafasmu. Bila bingung, ingatlah nafasmu. Gelisah, ingatlah nafasmu. Sulit tidur, ingatlah nafasmu. Ini yang banyak dialami oleh orang-orang yang memasuki usia senja, usia lanjut. Dalam kesendirian pun ingatlah nafasmu. Ketika malam hari, baik umat Buddha melakukan meditasi kesehatan, baik juga umat Muslim melakukan tahajud dan tafakur, serta umat Kristiani melakukan sembahyang rosario, ingatlah nafasmu. Karena nafas adalah teman setia kita. Dan juga tidak dipungkiri bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang dulu waktu masih kecil memiliki orang tua, dan juga pada waktu kerja, memiliki suami ataupun istri, kerabat, sahabat, teman. Tapi ini adalah wujud lain dari energi. Tapi bagaimana hubungannya dengan orang tua, suami atau istri, kerabat, sahabat, dan teman? Hubungannya adalah sangat-sangat dekat. Karena apa? Karena kedua hubungan ini saling terikat. Kalau kita perhatikan, umpamanya seorang ibu, betapa eratnya hubungan kasihnya dengan anaknya. Itu dapat dirasakan oleh ibu-ibu, bapak-bapak ketika masih kecil. Kalau pulang sekolah, menanyakan, ibu di mana ya? Ibu kok nggak kelihatan ya? Masak apa ibu hari ini? Nah, itulah hubungan yang sangat terikat, sangat dekat. Jadi, kalau kita lihat, itulah merupakan suatu kasih yang tidak dapat terwujud keluar, tapi itulah ikatan yang sangat-sangat dekat antara ibu dengan putra-putrinya. Dan hubungan ini, jika kita perhatikan, dia akan memancarkan suatu energi yang baik bagi kehidupan ibu maupun kehidupan putra-putrinya. Dan energi ini akan disimpan di dalam tubuh dan akan juga dapat dipergunakan untuk diberikan kepada orang lain. Jadi sadarilah jika salah satu yang keterikatan yang sangat dekat ini meninggalkan bapak-bapak atau ibu-ibu, akan merasakan kesedihan dan khawatir. Jadi sang nafaslah yang menghubungkan semuanya. Nafas ini bisa dikatakan sebagai talinya jiwa.
Ya, lagu ini adalah lagu lama ketika kita masih kecil-kecil. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak pernah mendengarnya. Ini adalah lagu ciptaan dari Muchtar Embuth, seorang komposer dari Makassar, tapi sayangnya beliau meninggal muda di saat usia 39 tahun di tahun 73. Jadi di mana seorang ibu memberi kasih kepada putra-putrinya seperti matahari menyinari dunia. Jadi ambillah energi pagi hari yang bapak-bapak, ibu-ibu miliki, kita berada di daerah tropis, sangat berlimpah ruah sinar mataharinya untuk mendapatkan energi yang kita bisa simpan di dalam tubuh kita, dan juga energi ini akan bisa dapat kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Inilah energi yang merupakan talinya jiwa. Jadi kalau kita meneropong tentang pernapasan, yaitu suatu kebutuhan untuk memenuhi sebetulnya oksigen. Tadi bapak-bapak, ibu-ibu sudah mengucapkan tarik nafas, tahan. Nah, inilah kebutuhan oksigen melalui apa? Melalui proses metabolisme dan mengeluarkannya melalui karbon dioksida yang ini adalah di alveoli. Dengan perantara apa? Yaitu organ paru, saluran pernapasan, bersama sistem daripada jantung. Sehingga darah kita akan kaya terhadap oksigen. Dan patut dicatat di sini bahwa organ paru menurut dari tradisional Chinese medicine merupakan adalah organ yang pertama, yaitu organ yin. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mengalami suatu kesedihan, organ yin ini adalah unsur logam. Dia akan berdenting dengan nyaring. Dan inilah yang menyebabkan seseorang itu akan mengalami gangguan. Jadi orang-orang yang mengalami suatu serangan daripada virus COVID-19, inilah yang harus diperhatikan. Apakah parunya berdenting dengan kesedihan? Jadi harus gembira dan harus tetap optimis. Memang kita takut pada saat awal, tapi waktu saat saya ada pertemuan dengan dokter-dokter functional medicine, ditanyakan, apakah dokter Dini praktek? Saya tidak praktek karena saya tahu usia saya sudah menjelang waktu itu 70 tahun di awal 2020. Jadi saya hanya melakukan olah nafas, meditasi kesehatan bari usada, dan setiap hari membaca Al-Quran. Kemudian konsumsilah vitamin, serta jangan lupa obat-obatan dari leluhur, yaitu sambiloto dan kunyit. Nah, siapa yang mengkontrol dari pernafasan yang bapak-bapak ibu miliki? Jadi memang ada yang kontrol, ada yang patroli seperti kayak kita, ini ada Pak polisinya. Jadi pernapasannya yang normal adalah 16-20 kali per menit. Kondisi tertentu mungkin pernapasan biasa naik kalau kita diuber-uber sama maling, atau barangkali kita tergesa-gesa, atau juga bisa turun kalau kita relaksasi atau kita berdiam diri pada saat tafakur di malam hari. Jadi yang mengatur naik turunnya frekuensi pernapasan adalah medula oblongata di sini, ya, ada pons di dekat batang otak ini. Jadi hati-hati, peliharalah leher bapak-bapak, ibu-ibu, karena di situ yang mengatur frekuensi pernapasan kita. Ini gambaran paru, saya ulang sekali lagi supaya bapak-bapak, ibu-ibu ingat. Jadi ada lapis bagian-bagian laring, kemudian bronkus kanan, bronkus kiri, bronkiolus, lalu juga ada lapisan luar dari paru namanya pleura yang berisi cairan yang tidak begitu banyak.
Nah, bagaimana mengukur kalau kita tahu fungsi paru? Tentu Bapak-bapak, Ibu-ibu pernah medical check up, pernah tes kesehatan. Nah, itu ada alatnya namanya spirometri yang mengukur antara tarik nafas, buang. Nah, itulah ventilasi yang diukur. Sedangkan untuk difusi, kita mengadakan analisis daripada gas darah yang kita ambil dari arteri, biasa dilakukan pada pasien-pasien yang dirawat di ICU. Nah, pada saat COVID-19, orang berburu dengan alat oximetri ini, yaitu untuk melihat perfusi, saturasi dari O2. Apakah masih 98% atau sudah turun? Ini yang dilihat pada saat era pandemi. Jadi jenis pernapasan kita tuh ada yang kita sekarang lagi duduk, adalah udara masuk, udara keluar. Itu namanya ada pernafasan tidal atau tidal volume. Jumlahnya tidak banyak, hanya 500 cc. Kemudian pada saat inspirasi dalam tadi Bapak-bapak, Ibu-ibu lakukan pada saat olah nafas, itu adalah udara komplementer. Jadi besarnya adalah 1,5 liter. Sedangkan pada saat membuang nafas perlahan-lahan melalui mulut tadi dilakukan oleh ibu-ibu, bapak-bapak, seolah-olah orang yang di sebelah tidak mendengar suara tersebut, besarnya adalah suplemen ini 1.500 cc. Sedangkan udara sisa yang ada di paru sebesar 1.000 cc. Nah, ini adalah gambarannya, dan ini di sini adalah tidal volume, kemudian kita tarik, nah langsung ke atas. 1.500 buang. Nah, 1.500. 500, kemudian juga ini yang dibuang. Nah, lalu tarik lagi. Dan ini adalah sisa volume residu. Jadi, tidal volume, komplementer, suplementer, lalu volume sisa. Jadi total semua yang kita punya adalah 3.500 ml. Nah, pada saat kita menarik nafas dan membuang nafas, ini pernafasan biasa disebut tidal volume. Nah, ini yang saya tadi sudah sebutkan, 1.500 komplementer, 1.500 suplementer. Bagaimana kalau pernapasan dada? Pernapasan dada di mana rongga dada menjadi lebih besar pada saat tarik nafas. Dan juga pada saat buang nafas, tulang rusuk akan mengalami relaksasi, kemudian akan menjadi kecil rongga dada. Nah, bagaimana efek dari pernapasan dada ini terhadap tubuh? Akan membatasi gerakan diafragma dan membuat oksigen tidak sampai ke bagian bawah dari paru-paru tadi, yaitu namanya alveoli, dari tidak maksimal. Akibat tidak maksimal ini, setelah melakukan pernapasan dada akan menjadi terasa sesak dan mungkin akan muncul nafas yang berlebihan. Jadi rasa cemas berlebihan. Tapi bagaimana dengan pernapasan perut? Pernapasan perut itu adalah diafragma yang berperan di sini datar, sehingga rongga perut menjadi bisa memasuki suatu volume yang besar. Sedangkan untuk rongga dada, dia akan kebanjiran untuk mendapatkan oksigen yang diperlukan pada saat bernafas tadi dengan olah nafas, olah gerak. Lalu kalau buang nafas, diafragma akan relaksasi, lalu condong ke atas, jadi cembung, mengembang sehingga rongga dadanya menjadi lebih kecil, dan karbon dioksida dihembus keluar dari tubuh. Jadi pernapasan rongga perut ini pada saat inspirasi, diafragmanya datar, bapak-bapak, ibu-ibu harus perhatikan pada saat bioenergi power, di mana rongga dada akan banyak oksigen yang turut membanjiri di situ. Nah, fungsi paru jadi seperti apa? Terjadilah pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida sehingga dapat tubuh dengan melalui pernapasan CO2 dibuang. Untuk apa dibuang? Untuk menyeimbangkan pH darah. Untuk dapat mengatur tekanan karbon dioksida melalui ritme pernapasan. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak tanpa disadari tadi, tarik, tahan, kemudian buang. Nah, itu sudah menyeimbangkan pH darah. Jadi menjaga suhu dan kelembapan suhu agar tetap normal. Kemudian paru-paru itu berada di kanan dan di kiri. Jadi di tengah-tengah itu adalah jantung. Jadi jantung menjadi stabil dalam kedudukan serta posisinya. Dan
darah juga mendapatkan cadangan darah yang juga sangat melimpah. Jadi kondisi ini pada pernafasan abdominal atau perut melindungi dan menyaring partikel debu sebetulnya. Kemudian bakteri dan virus yang sangat berguna pada saat pandemi ini, yaitu virus COVID-19. Jadi terjadi pertukaran proses di dalam darah. Bagaimana efek terhadap tubuh? Jadi banyak praktisi kesehatan menyarankan sering-seringlah melakukan pernapasan perut. Tadi ibu-ibu, bapak-bapak sudah melakukannya dalam 30 seri. Jadi ini sangat baik dan bermanfaat karena terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida berlangsung optimal sehingga metabolisme tubuh pun menjadi homeostatis, artinya selaras. Jadi tidak heran jika kita melakukan pernapasan perut membuat detak jantung menjadi stabil dan menjadikan kondisi tekanan darah menjadi optimal. Kesimpulannya, memahami bioenergi power dengan tadi memahami fisiologi pernapasannya, mudah-mudahan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu menjadi lebih paham kenapa mengatur nafas, tarik nafas panjang, kemudian ditahan, dibuang perlahan-lahan. Kemudian kita juga perhatikan bahwa vital capacity yaitu volume untuk udara tidak ditambah volume komplementer dan suplementer tadi yang jumlahnya adalah 3,5 liter. Pernapasan dada di mana rongga dada menjadi lebih besar, sedangkan pernapasan perut lebih banyak manfaatnya karena terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida secara optimal. Terjadi tubuh menjadi lebih rileks dan detak jantung menjadi stabil, diikuti tekanan darah menjadi lebih baik. Jadi rajinlah berlatih bioenergi power secara optimal, tubuh sehat, bugar, produktif, dan luar biasa. Mungkin penjelasan ini ada yang kurang, itu berasal dari saya, karena yang sempurna adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.